Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke, mengenai surat edaran yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat, tepatnya kalau di saya di pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, itu mengenai sholat id berjamaah, dan di kabupaten sendiri sudah beredar bahwa tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat id di masjid atau di lapangan. Oke, berkaitan dengan surat edaran ini, kita sama-sama akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Sahrul Fatwa tentang tata cara, bagaimana tata cara sholat Idul Fitri di rumah. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita dengarkan video penjelasan beliau. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk kalian yang masih bingung bagaimana sih tata caranya untuk sholat Idul Fitri di rumah. Oke, tanpa berlama-lama kita sama-sama mendengarkan penjelasan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan sholat Idul Fitri di rumah karena terjadinya wabah COVID-19, tentunya kita harus memperhatikan beberapa hal dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ketika di rumah. Ketahuilah, sholat Idul Fitri bila dilaksanakan di rumah, secara garis besar tidak ada perbedaan ketika kita melaksanakannya di tanah lapang atau di masjid. Hanya saja perbedaannya kalau di rumah tidak ada khutbah. Maka perincian sholat Idul Fitri di rumah dengan memperhatikan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu, karena telah datang keterangan dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya beliau mandi untuk sholat id, dan hendaknya kita memakai baju yang terbaik, baju yang terbagus yang kita miliki untuk pelaksanaan sholat id ketika di masjid, tanah lapang, atau ketika di rumah. Yang kedua, setelah kita mandi dianjurkan untuk memakan kurma dalam jumlah yang ganjil, dan hal ini sebagai pembeda antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Adapun Idul Adha, Nabi SAW tidak makan terlebih dahulu. Namun saat Idul Fitri, Nabi memakan beberapa kurma sebelum berangkat untuk sholat id sebagai tanda bahwa kita sudah berbuka dan sudah selesai dari bulan Ramadan. Cara yang ketiga berkaitan tentang sholatnya, maka yang pertama, hendaknya imam merapihkan barisan apabila ada jamaah, anak, istri, atau yang lain, dan tidak ada diawali dengan as-salatu jami'ah atau yang lainnya. Kemudian ketika akan memulai sholat, yang waktunya adalah setelah waktu terlarang sholat sunnah itu hilang, yaitu setelah kurang lebih 15 menit setelah terbit matahari. Mulailah dengan takbiratul ihram sebanyak 1 kali, sebagaimana telah kita maklumi. Takbiratul ihram dimulai dengan kalimat Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, maka bacalah doa iftitah, karena doa iftitah adalah pembuka sholat. Setelah itu baru kita takbir 7 kali takbir yang disebut dengan takbir zawaid. Takbir ini dengan cara mengangkat tangan, kalaupun tidak mengangkat tangan tidak mengapa. Dan di antara takbir-takbir, di sela-sela takbir tidak ada bacaan khusus, boleh dengan memperbanyak pujian kepada Allah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya. Setelah selesai 7 kali takbir, maka selanjutnya adalah membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca bismillah, dan membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, maka pada rakaat pertama dianjurkan kita membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la atau surat Qaf. Surat Qaf. Setelah selesai membaca surat, maka takbir, kemudian ruku,
setelah ruku i'tidal, kemudian takbir lagi, kemudian sujud 2 kali, kemudian setelah sujud 2 kali kita bangkit pada rakaat kedua dengan bertakbir. Takbir ini disebut dengan takbir intikal dan tidak dihitung sebagai takbir. Pada rakaat kedua maka kita bertakbir 5 kali dengan cara mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Takbir 5 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dari sela-sela takbir tidak ada bacaan khusus, boleh dengan memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu maka bacalah bismillah, kemudian surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah pada rakaat kedua hendaklah kita membaca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul Ghasyiyah, atau surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Setelah selesai membaca surat maka kita ruku, kemudian i'tidal, kemudian takbir ya untuk turun sujud 2 kali. Setelah itu salam ke kanan dan ke kiri. Dengan demikian selesailah sholat Idul Fitri kita. Dan tidak ada khutbah Idul Fitri bila sholat Id dilakukan di rumah, sebagaimana keterangan dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ya, beliau ketika melaksanakan sholat Id di rumah maka beliau tidak berkhutbah ya, tidak berkhutbah. Dengan demikian ini yang menjadi perbedaan antara sholat Id ketika di masjid atau di lapangan dengan sholat Id di rumah. Namun kalaupun ingin berkhutbah karena banyaknya yang sholat di rumah, jumlah keluarga kita besar, sebagaimana Imam Ibnu Qasim Al-Maliki, beliau mengatakan hal itu tidaklah mengapa kalau ada khutbah. Tapi selayaknya kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik jika sholat Id di rumah tidak ada khutbah. Demikian tata cara sholat Idul Fitri ketika pandemi corona, ketika kita sholat Id di rumah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah segera mengangkat wabah COVID-19 ini dari permukaan bumi. Sesungguhnya Allah mengabulkan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita dan amalan Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi teman-teman penjelasan dari Ustaz Fatwa tentang sholat Idul Fitri di rumah. Dan jika penjelasan beliau tersebut bermanfaat dan berguna serta bisa dipakai untuk kalian, silahkan kalian pakai. Bagi kalian yang berbeda pendapat, silahkan kalian laksanakan menggunakan cara sholat Idul Fitri menurut kalian yang itu bisa menjadi referensi. Semoga kita semua terhindar dari virus corona dan virus corona ini bisa musnah, bisa hilang dari muka bumi ini. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan, yang sudah mengikuti, dan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.